Halo semuanya, kembali lagi di channel Indocoding sama saya Sugiarto. Baik, kali ini saya ingin berbagi terkait mini project yang sedang saya kembangkan, yaitu fansoccer.id. Ini adalah apps untuk mengatur event mini soccer. Ide ini muncul berawal dari bapak-bapak di kompleks perumahan di tempat saya tinggal. Itu cukup rutin mengadakan main bareng mini soccer. Jadi setiap 2 minggu kita main bareng. Itu ada relawan volunteer yang memanage pertandingan. Dia booking lapangan, kemudian mendata siapa aja yang mau ikut main, informasikan harganya berapa dan seterusnya. Nah, di sini saya coba ingin memudahkan bagaimana teman-teman nanti untuk memanage pertandingan mini soccer. Jadi ini sederhana, loginnya menggunakan Google. Jadi user yang bisa loginnya adalah semua yang punya email Google. Kemudian dia sekaligus ketika nanti login, ini dia akan menjadi owner dari sebuah pertandingan yang akan dia buat. Nah, di sini sebagai contoh saya login, kemudian saya belum punya pertandingan apapun. Anggap aja saya sebagai panitia ataupun relawan yang memanage pertandingan mini soccer ini. Nah, di sini kita bisa membuat match baru, misalkan kayak gini. Formnya di sini ada match name-nya apa, terserah, kemudian lokasinya di mana dan seterusnya. Kemudian di sini ada timnya, kita mau bagi jadi berapa tim, menggunakan jersey apa, kemudian maksimal playernya berapa. Jadi misalnya ini tergantung dari berapa jam kita sewa lapangan, kemudian ada mungkin maksimal goalkeepernya berapa dan seterusnya. Oke, mungkin sebelum kita create match ini kita perlu untuk setting jersey-nya dulu. Jadi kita bisa manage jersey di sini. Jadi misal aja kita punya di komunitas kita punya jersey hitam, kemudian kita juga punya jersey merah, kita ganti warnanya, kita sesuaikan. Kemudian ada juga jersey putih. Nah, kita udah punya 3 jersey. Kemudian kita balik ke match. Kita bisa buat match ini tanpa ada batasan apapun. Kita boleh membuat berapa banyak yang kita mau. Nah, buat match ini misalnya apalah, soccer match Juli week 1 misalnya. Kemudian lokasinya mungkin di Old Trafford misalnya gitu. Kemudian tanggalnya kita bisa tentukan, mungkin tanggalnya adalah tanggal 20 misalnya. Kemudian jamnya biasanya pagi jam 7. Oke. Nah, kemudian kita timnya misalkan ada tim 1, bisa pilih kayak gini. Tim 2 misalnya merah juga. Kemudian tim 3, biasanya kita main itu satu tim sekitar 7 atau 8 orang. Nah, tim 3 mungkin kita kasih hitam, tim 4 juga hitam misalnya. Oke, sudah, tanggalnya udah, lokasinya udah. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan info lagi, misalnya butuh saat ini baru ini informasinya, nama pertandingannya, lokasinya, jamnya, dan timnya apa aja, jersey-nya juga apa aja udah di setting di sini. Dan kita save match. Nah, di sini kita bisa show. Oke, di sini ini adalah halaman detail match ataupun halaman match dari yang kita buat. Nah, di sini ada share match URL. Ini kita bisa copy, kemudian kita bisa share di grup Telegram atau grup WhatsApp, biasanya grup bapak-bapak kayak gitu. Nah, orang yang mendapatkan link ini kemudian membuka ini, dia akan bisa mengakses ini, karena ini page ini kita bisa akses tanpa login. Jadi misalkan saya kayak gini, kemudian saya log out, kemudian saya back ke page tadi, ini bisa diakses. Ini untuk mempermudah teman-teman untuk join pertandingan ini, karena biasanya sih mereka nggak mau ribet untuk login dan sebagainya. Jadi kita bebas join match kayak ini, asal bisa masih ada tombol join ini, berarti bisa untuk join. Misalnya saya mau join kayak gini, dan saya pengen pilih nomor 11 misalnya, saya pengen join di tim yang mana, misalkan tim 1 merah, itu artinya tim 1 menggunakan jersey merah dan positionnya mungkin forward. Begini ini udah muncul, saya udah masuk di tim merah. Jadi saya juga bisa mendaftarkan teman saya, misalkan John, number mungkin 1, saya bisa pilih misalkan tim 4 hitam, kemudian posisinya adalah goalkeeper, kemudian join. Oke, udah masuk John di goalkeeper dan seterusnya. Jadi saya mencoba join lagi dengan mungkin nama saya sama, dia 12 kayak gini. Ini nggak bisa karena kita set bahwa nama harus unik untuk saat ini dalam satu pertandingan ini. Jadi nggak ada boleh nama yang sama, karena biasanya juga teman-teman menggunakan nama yang inisial, ada nama pemain andalan mereka, ada ya nama yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, ini masih dibuat simple. Jadi tujuannya adalah biar dari teman-teman yang memanage pertandingan mini soccer ini tidak lagi dipusingkan dengan siapa yang udah ngelis, siapa yang belum dan sebagainya. Kemudian ya tidak perlu nyekrol grup WhatsApp yang sampai panjang kayak gitu. Cukup dengan menggunakan aplikasi sederhana ini untuk memanage pertandingan yang sebenarnya untuk fun aja. Jadi makanya saya buat fansoccer ID biar ya manage pertandingan mini soccer itu ya dilakukan dengan fun. Oke, selanjutnya adalah, nah mungkin ada juga yang pengen orang yang sudah ngelis di match ini pengen dihapus atau nggak jadi, ada halangan, ada acara dan sebagainya. Si ownernya bisa menghapus pemain yang sudah terdaftar di sini. Nah, saya login,
kemudian masuk ke ini tadi show match. Nah, ketika dia owner maka bisa menghapus pemain yang sudah terdaftar di tim di match tersebut. Oke, contoh ini, John ini nggak jadi karena mungkin sedang sakit dan sebagainya, saya hapus saja. Saya hapus. Oke, John sudah terhapus dari pertandingan ini. Jadi simple dan memudahkan. Oke, mungkin thank you untuk sharing kali ini. Feedbacknya ditunggu. Mungkin teman-teman juga punya komunitas mini soccer, bisa nyoba ini, bisa kasih feedback apa yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Kami tunggu. Oh ya, saya bikin apps ini dibantu oleh ChatGPT. Jadi saya bikin konsep di sini, tanya ide-ide dan sebagainya. Kemudian saya cuma pengen bikin mini project ini menggunakan Laravel 12, kemudian tambahannya Bootstrap, menggunakan Live. Jadi sudah dikasih opsi-opsi ide, bahkan sampai ke ini fiturnya apa aja, ini yang fitur yang kompleks ini. Kemudian saya pengen yang simple aja. Kemudian di sini sudah dibuatkan juga terkait apa aja sih yang perlu disimpan di database. Ada user, ada team, ada match, ada jersey dan sebagainya. Saya tinggal koreksi-koreksi yang nggak perlu udah dijelaskan. Jadi untuk bikin awalnya pakai ChatGPT, kemudian setelah tengah jalan saya dibantu juga oleh Cursor di sini. Ini juga keren banget. Jadi dia bisa bikin kita sangat produktif banget. Jadi kurang lebih sampai rilis public di domain funsoccer.id ini saya cuma butuh sekitar 2 hari, atau mungkin efektifnya nggak ada, dengan fitur yang tadi user atau owner bisa bikin match, orang-orang bisa join match dan sebagainya.